Rena diajak sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa saya banggakan, mari sebelum kita lanjutkan, terlebih dulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmatnya pada kita sekalian, sehingga kita diberi kesempatan untuk bertemu pagi ini, diberi kesehatan, dan semoga saja Allah senantiasa menjaga kita, melindungi kita dari ketidaknyamanan hidup, sehingga kita bisa melakukan aktivitas peribadatan secara baik. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita sekarang dan ke depan. Amin. Di samping itu adik-adik tentu tidak dilupakan juga, semoga salawat salam sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil akhirat. Adik-adik sekalian, saya ingin memanfaatkan waktu yang tidak banyak. Ya, mudah-mudahan ini bisa menambah setidaknya juga ya kegerapan kita. Karena kelihatannya punya dosen kok nggak pernah ketemu, suaranya nggak pernah dengar. Maka pagi ini saya agak istimewakan. Adik-adik, alhamdulillah. Kita bahas pagi ini adik-adik sesuai RPS. Sebenarnya ini pernah saya ambil dulu ya sebelum di depan dulu ya pernah kita sampaikan mengenai investasi dalam efek. Tetapi karena saya ingat RPS-nya itu mestinya PPT ke-11 pertemuan kita ke-11 ini, itu kita baru saatnya menyampaikan, maka saat ini saya agak disiplin sedikit lah, supaya tidak terlalu banyak nanti menyimpang dari RPS-nya. Karena RPS ini dibuat grup gitu, jadi siapapun mengajar di manajemen keuangan 1 ya RPS-nya seperti itu yang harus ditindaklanjuti dengan aktivitas ya seperti perkuliahan pagi ini. Adik-adik, di setiap perusahaan itu pastilah ada dana yang berlebih, gitu adik-adik ya. Maka dana yang berlebih itu bisa dimanfaatkan sebenarnya untuk membeli sekuritas atau marketable security atau efek gitu ya. Jadi itu surat-surat berharga yang bisa diperjualbelikan sebenarnya adik. Dan ini jangka pendek. Jadi investasi dalam jangka pendek diharapkan dengan investasi itu perusahaan dapat penghasilan. Bisa penghasilan tetap adik-adik. Karena kalau obligasi yang dibeli maka perusahaan yang membeli itu akan memperoleh bunga atau kupon yang dibayarkan tetap. Bahkan juga bisa saja mendapatkan capital gain. Ya, capital gain itu keuntungan lebih karena harga jual dari obligasi kalau itu dijual ya sebelum waktunya ternyata lebih tinggi harganya dibanding dengan harga perolehannya. Jadi setidaknya daripada dana itu didiamkan, maka lebih baik ditanamkan ke dalam sekuritas atau efek atau marketable security tadi. Dikatakan marketable karena memang ini surat berharga ini memang harus dijual gampang, gitu ya, gampang terjual. Karena walaupun diharapkan mendapatkan keuntungan penghasilan, tetapi perlu diketahui adik-adik, ini adalah dana yang sementara tidak digunakan. Ya toh, jadi idle fund atau
dana yang menganggur. Nah, sekaligus sebenarnya juga diharapkan menanamkan investasi ya ke dalam surat berharga dalam jangka pendek, itu artinya kurang dari 1 tahun, sehingga dia masuk dalam kategori current asset sebenarnya ada ya. Kita tahu efek itu adalah komponen unsur elemen dari current asset. Itu kalau sewaktu-waktu memang perusahaan membutuhkan, dijual atau ditukar menjadi kas, ya itu cepat. Itu cepat. Lain-lainnya adik-adik, kalau investasi itu diarahkan ke investasi dalam jangka panjang, artinya lebih dari 1 tahun. Itu sama menghasilkannya, tetapi kalau diperlukan dana itu oleh perusahaan, kan nggak bisa serta-merta. Ya kan, nggak bisa serta-merta ditukar menjadi kas. Padahal sedang dibutuhkan misalnya begitu ya. Maka pertimbangannya, di samping pertimbangan lain adik-adik, sebenarnya investasi dalam sekuritas yang berjangka pendek itu risikonya tentu lebih kecil dibanding dengan investasi ke dalam sekuritas yang berjangka panjang, lebih dari 1 tahun. Adik-adik, komponennya memang bisa meliputi obligasi yang memberikan penghasilan tetap, ya, karena kupon bunga itu dibayar secara berkala tiap 3 bulan sekali, tiap setengah tahun sekali, atau bahkan setahun sekali. Tapi secara periodik demikian. Kemudian gak apa-apa, adik-adik, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Yang kedua adalah saham preference. Ya. Kalau obligasi itu dijamin tidak ada penghasilan tetap ya dari bunga atau kupon tadi. Tapi kalau saham preference ini diantara sebenarnya surat berharga yang lain, obligasi, diantara obligasi dan saham biasa. Jadi saham preference ini juga dividennya dibayar tetap, adik-adik itu. Itu sudah tetapnya itu seperti kayak obligasi. Gitu. Bahkan kalau tidak terbayar tahun ini, ya secara akumulasi tahun depan bisa diperhitungkan harus terbayar. Dan yang ketiga ya saham biasa. Kita tahu adik-adik saham biasa itu ya akan diperoleh dividen, bisa tetap penghasilan kita, ya penerimaan dividen maksudnya cash dividen, bisa naik, bisa bertambah maksudnya, tapi juga bisa turun. Gitu ya. Ya itu resiko lah. Ya. Dari ketiga pilihan itu mana yang dianggap aman ya, artinya dari sisi aman itu dari sisi risiko finansial ya, tidak terbayarnya ya. Obligasi itu biasanya ada nilai nominalnya, ada tanggal jatuh temponya. Gitu. Pas pada saat jatuh tempo tidak terbayar sesuai nominalnya, ya, dan ditambah dividen yang terhutang, itu kan risiko finansial, risiko keuangan adik-adik. Ya. Dan risiko keuangan itu bisa berlaku untuk yang saham preference, begitu juga saham biasa. Nanti kalau perhitungan, contoh-contoh perhitungan berapa dividen diterima ya, untuk saham preference dan berapa return ya, yield yang mestinya diterima untuk saham biasa, itu kan kita bisa lihat PPT, bisa adik-adik kembangkan nanti di seminar itu. Tetapi mudah-mudahan saja apa yang saya berikan tidak banyak ini pun bisa menambah wawasan, memperluas wawasan adik-adik. Jadi
aman-aman adik-adik, sebuah perusahaan menanamkan dana yang berlebih yang sementara tidak digunakan untuk kegiatan produksi ya, atau aktivitas perusahaan yang lain, maka sebaiknya memang atau bijaksana kalau perusahaan itu menanamkan pada sekuritas atau marketable security atau efek tadi ada. Karena dia tentu akan dapat penghasilan. Tergantung. Kalau berharap penghasilan tetap ya di obligasi. Kalau berlebih bisa saja di saham biasa. Ya, karena kalau dividen untungnya naik, tentu yang dibagi ke dalam cash dividen itu akan naik juga. Artinya yang diterima oleh kita naik. Tetapi di samping itu capital gain itu bisa berlaku untuk ketiga jenis sekuritas atau marketable security atau efek itu ada di baik obligasi, saham preferred maupun saham biasa. Jadi ada capital gain di samping kupon, ya kupon rate itu tingkat kupon rate ya sama dengan interest rate lah, sama dengan tingkat suku bunga yang dibayar tetap secara berkala. Di samping itu, capital gain tadi adalah kelebihan harga jual dari security itu dibanding dengan harga perolehannya. Demikian adik-adik, mudah-mudahan menambah wawasan adik-adik. Dan selamat beraktivitas. Artinya untuk adik-adik yang kebetulan kelompoknya itu harus menyajikan materi, maka sajikan itu dengan penuh tanggung jawab dan mudah-mudahan menjadi kebaikan amal baik dari adik-adik. Demikian pun yang lain, karena ini kuliah adalah dari kita untuk kita, itu jadi kita jangan gampang ya adik-adik, karena ini adalah persiapan masa depan kita. Jadi masa depan kita itu sebenarnya bisa ditanggung pelan-pelan, sedikit-sedikit ya oleh usaha kita sekarang. Semakin banyak sebenarnya usaha kita lakukan untuk menyiapkan masa depan, maka semakin ringan rasanya masa depan itu kita lampaui besok. Bahkan lebih banyak menggembirakan, membahagiakan, mensejahterakan, memakmurkan, dan sejenisnya yang sejalan dengan itu adik-adik. Jadi yakini bahwa apa yang dikerjakan oleh adik-adik tidak sia-sia. Allah Maha melihat, sehingga jadilah hamba Allah yang patut dibanggakan. Dibanggakan oleh Rasulullah, dibanggakan oleh keluarga, dibanggakan oleh kita semua. Jadilah hamba Allah yang terbaik. Demikian rasanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita akhiri perjumpaan pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.